Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayatno SH SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen SDM. Perkenalkan, nama saya Pramudia Bayi Pamungkas dengan NIM 289225014 dari Prodi Manajemen kelas Weekend. Pada ujian tengah semester ini, saya akan memaparkan materi tentang perencanaan akhir. Langsung aja ke materi yang pertama, kemampuan akhir yang diharapkan, menjelaskan mengenai hal-hal yang diperlukan dalam konseling pengambilan keputusan karir dan mampu membuat rancangan pokok konseling akhir. Perencanaan karir ada 3 perencanaan. Yang pertama adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Kedua, karir. Karir adalah semua jabatan atau pekerjaan yang dimiliki atau dipegang dalam selama kehidupan bekerja seseorang. Yang ketiga, perencanaan karir. Perencanaan tentang kemungkinan seorang karyawan, suatu organisasi atau perusahaan sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Nah, selanjutnya, pengertian. Menurut Modi No, suatu arah umum yang diperoleh seseorang untuk mengejar keseluruhan kehidupan kerjanya. Karir adalah semua jabatan atau pekerjaan yang dimiliki atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Karir mempunyai 3 pengertian yang berbeda, yaitu pertama, karir sebagai suatu rangkaian promosi jabatan atau mutasi ke jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang hierarki yang dialami oleh seseorang tenaga kerja. Yang kedua, karir sebagai penunjuk pekerjaan yang memiliki gambaran atau pola pengembangan yang jelas dan sistematis. Yang ketiga, karir sebagai suatu sejarah kedudukan seorang, suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang seseorang selama masa kerjanya. Oleh karena itu, pengertian yang terakhir ini sangat luas dan umum, karena setiap orang pasti mempunyai sejarah pekerjaan yang berarti setiap orang mempunyai karir. Komponen utama karir ada 2. Yang pertama, 1, alur karir adalah pola pekerjaan yang berurutan membentuk karir seseorang. Yang kedua, tujuan karir merupakan pernyataan tentang posisi masa depan di mana seseorang berupaya mencapainya sebagai bagian dari karir hidupnya. Perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan proses di mana seseorang menyeleksi tujuan karir dan arus karir untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan seorang karyawan, suatu organisasi, atau perusahaan sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Menurut Cole Susilo Martoto, perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan seseorang karyawan atau anggota organisasi sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Pengembangan karir. Seseorang meliputi perbaikan-perbaikan personal yang dilakukan untuk mencapai rencana dan tujuan karirnya. Pengembangan karir dapat diartikan sebagai kegiatan kepegawaian guna membantu para pegawai merencanakan karir masa depan di tempat mereka bekerja, sehingga pegawai yang bersangkutan dan juga pihak perusahaan bisa mengembangkan diri secara optimal. Mengembangkan karir karyawan dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu cara diklat dan cara non-diklat. Uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa pengembangan karir dapat dijadikan alat baik bagi kepentingan organisasi maupun pegawai yang bersangkutan, sehingga kedua belah pihak dapat dipertemukan kepentingannya. Ide seluruh karyawan. Ketika pengusaha mendorong perencanaan karir, para karyawan akan lebih memungkinkan untuk menyusun tujuan karir dan bekerja dengan giat untuk mencapai hal itu.
Pada gilirannya, tujuan-tujuan itu dapat memotivasi karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan dan bentuk kegiatan pengembangan lainnya. Pertimbangan-pertimbangan dalam karir ada tiga. Yang pertama, perlakuan adil dalam karir, perhatian atau kepedulian para atasan langsung. Yang terakhir, informasi tentang berbagai peluang dalam promosi. Selanjutnya, beberapa hal yang dapat dipakai oleh setiap individu untuk mengembangkan dirinya. Yang pertama, berusaha mengenali dirinya sendiri. Dua, berusaha mengenal kekuatan dirinya sendiri. Tiga, memiliki tujuan dalam tahapan waktu yang terprogram. Empat, mencoba menerima keadaan secara rasional dan objektif. Perencanaan karir ada tiga. Yang pertama, suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Yang kedua, rangkaian yang dilewati oleh karyawan untuk mengidentifikasi dan mengambil tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan karirnya. Yang ketiga, proses yang perlu kamu lalui dalam upaya mencapai tujuan karir yang diinginkan. Pengembangan karir, suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam jalur karir yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Pengembangan karir meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seseorang individu pada kemajuan karir yang direncanakan. Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan karir ada 6. Yang pertama, pendidikan formalnya. Kedua, pengalaman kerjanya. Tiga, sikap atasannya. Empat, prestasi kerjanya. Lima, bobot pekerjaannya. Enam, adanya lowongan jabatan. Menurut Dillard, tahun 1985, perencanaan karir merupakan proses individu untuk pencapaian tujuan karirnya yang ditandai dengan adanya tujuan yang jelas setelah menyelesaikan pendidikan, cita-cita yang jelas terhadap pekerjaan. Dorongannya untuk maju dalam bidang pendidikan, untuk maju dalam bidang pendidikan dan pekerjaan yang dicita-citakan. Persepsi yang realistis terhadap diri dan lingkungan, kemampuan mengelompokkan pekerjaan yang diminati, memberikan penghargaan yang positif terhadap pekerjaan dan nilai-nilai kemandirian dalam proses pengambilan keputusan. Kematangan dalam hal mengambil keputusan dan menunjukkan cara realistis dalam mencapai cita-cita pekerjaannya. Prinsip pengembangan karir. Satu, pengerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang jauh sangat besar terhadap pengembangan karir. Dua, bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Tiga, pengembangan akan terjadi hanya jika seseorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Kerangka perencanaan dan pengembangan karir. Yang pertama, perencanaan karir. Dua, jalur-jalur karir. Tiga, pengembangan karir. Empat, sasaran karir. Penjelasan kerangka karir. Perencanaan karir adalah pola pekerjaan yang berurutan yang membentuk karir seseorang. Kedua, sasaran karir. Posisi waktu yang akan datang. Dua, di mana seseorang termotivasi untuk mencapai sebagai bagian dari karirnya. Yang tiga, kunci pokok dalam jalur karir ada kemampuan intelektual. Dua, kepribadian dalam kepemimpinan. Pengelolaan perencanaan karir bagi individu. Satu, langkah-langkah yang ditempuh. Ada 4. Yang pertama, menilai diri sendiri, membuat hubungan-hubungan, melakukan tindakan, dan yang terakhir meneliti gagasan dan kesempatan. Cara menilai diri sendiri ada 3, yaitu kemampuan dan keterampilan Anda, minat Anda, kelebihan Anda, atau bahkan kekurangan-kekurangan Anda. Tujuan perencanaan karir yaitu mencapai kepuasan pribadi. Dalam hal ini diharapkan setiap individu akan mendapatkan kepuasan pribadi dari karir yang ditekuninya melalui perencanaan karir sebelumnya. Manfaat perencanaan karir yang pertama dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang diri sendiri. Individu dapat mengetahui berbagai macam dunia karir. Tiga, secara efektif, individu akan lebih cakap dalam membuat keputusan karir. Baik, sekian dan terima kasih presentasi untuk ujian tengah semester kali ini.
Mohon maaf bila ada penulisan materi yang kurang tepat atau pengucapan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman ataupun dosen pengampu. Saya akhiri presentasi pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.